Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat HR, saya Iqbal Nur Habib. Pada video kali ini saya akan membahas penerapan Artificial Intelligence dalam Human Capital Plan untuk menunjang workforce planning perusahaan. Saat ini perusahaan tidak hanya cukup menghitung jumlah karyawan yang dibutuhkan. Perusahaan juga harus memahami kompetensi apa yang diperlukan, siapa talenta yang siap dikembangkan, posisi apa yang berisiko kosong, serta bagaimana SDM dapat mendukung strategi bisnis perusahaan. Disinilah AI mulai diterapkan, bukan sebagai pengganti manusia, tetapi sebagai alat bantu untuk membuat keputusan SDM yang lebih cepat, berbasis data, dan tetap bertanggung jawab. Organisasi di Indonesia sedang menghadapi banyak perubahan besar. Transformasi digital membuat banyak proses bisnis menjadi lebih cepat, otomatis, dan berbasis data. Perusahaan juga menghadapi tekanan untuk meningkatkan efisiensi biaya, produktivitas, dan daya saing. Namun di sisi lain, kebutuhan terhadap talenta digital semakin meningkat. Banyak pekerjaan mulai ditinggalkan karena otomasi, AI, dan sistem kerja hybrid. Laporan World Economic Forum di tahun 2025 menempatkan perubahan teknologi, ketidakpastian ekonomi, perubahan demografi, dan transisi hijau sebagai pendorong utama transformasi pasar kerja menuju 2030. Laporan ini menghimpun pandangan lebih dari 1.000 pekerja global yang mewakili lebih dari 14 juta pekerja. Bagi perusahaan, tantangannya bukan hanya merekrut orang baru. Tantangannya adalah memastikan SDM yang ada tetap kompeten, produktif, dan siap menghadapi perubahan. Ada beberapa permasalahan yang dihadapi human capital saat ini. Pertama, workforce planning masih sering berbasis asumsi. Perusahaan menyusun kebutuhan tenaga kerja berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya, bukan berdasarkan prediksi bisnis, data produktivitas, dan perubahan permintaan pasar. Kedua, rekrutmen sering lambat dan kurang tepat sasaran. Banyak kandidat masuk tetapi proses penyaringan membutuhkan waktu panjang. Akibatnya, perusahaan bisa kehilangan kandidat terbaik. Ketiga, gap kompetensi tidak terlalu terpetakan dengan jelas. Perusahaan tahu bahwa transformasi digital itu penting, tapi belum tentu tahu keterampilan apa yang kurang, siapa yang perlu dilatih, dan jalur pembelajaran apa yang paling tepat. Keempat, turnover dan disengagement semakin sulit diprediksi. Karyawan yang terlihat baik-baik saja bisa saja memiliki resiko resign karena beban kerja, stagnasi karir, atau rendahnya keterkaitan dengan organisasi. Masalah-masalah ini menunjukkan bahwa human capital membutuhkan pendekatan yang lebih analitis, prediktif, dan terintegrasi. AI-driven Human Capital Plan adalah perencanaan SDM strategis yang memanfaatkan data, teknologi, dan artificial intelligence untuk membantu organisasi mengambil keputusan terkait kebutuhan tenaga kerja. Konsep ini mencakup beberapa aspek penting. Pertama, workforce demand, yaitu jumlah dan jenis SDM yang dibutuhkan perusahaan. Kedua, workforce supply, yaitu ketersediaan talenta internal dan eksternal. Ketiga, kompetensi gap, yaitu kesenjangan antara kompetensi saat ini dan kompetensi masa datang. Selain itu, AI juga dapat membantu membaca talent readiness, menyusun strategi learning, memprediksi risiko kehilangan talenta, serta menghubungkan produktivitas SDM dengan hasil bisnis. Namun dalam Human Capital Plan harus ditempatkan dalam tata kelola yang tepat. Keputusan SDM menyangkut karir, kesejahteraan, dan masa depan manusia. Karena itu, AI harus menjadi decision support system, bukan sebagai hakim tunggal. Dalam praktiknya, AI dapat dipergunakan pada berbagai area Human Capital Plan. Pertama, AI untuk workforce forecasting. AI dapat membaca data historis bisnis, beban kerja, produktivitas, tren permintaan, dan rencana ekspansi perusahaan. Dari data tersebut, AI membantu memproyeksikan beberapa jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, kompetensi apa yang diperlukan, dan posisi apa yang berisiko kekurangan SDM. Kedua, AI untuk talent acquisition. AI dapat membantu proses screening awal, pencocokan kompetensi, dengan kebutuhan jabatan, serta analisis kesesuaian pengalaman kerja. Hal ini dapat mempercepat proses rekrutmen dan mengatur HR fokus pada kandidat yang paling relevan. Ketiga, AI untuk skill gap analysis. AI dapat membandingkan kompetensi karyawan saat ini dengan kompetensi yang dibutuhkan di masa depan. Dari situ, perusahaan dapat menyusun rekomendasi learning path, unskilling, dan reskilling yang lebih personal. Keempat, AI untuk retention strategy. AI dapat membaca pola resiko resign melalui data engagement, absensi, kinerja, mobilitas karir, dan riwayat pengembangan karyawan. Dengan analisis ini, HR dapat melakukan intervensi lebih awal. Dan yang kelima, AI untuk performance dan employee experience. AI dapat membantu membaca pola kontribusi, aspirasi, keluhan, dan pengalaman karyawan melalui survei, chatbot,
atau sentiment analysis. Dalam sebuah jurnal, McKinsey menyebut bahwa nilai AI tidak hanya ditentukan oleh teknologinya, tetapi juga oleh strategi, talenta, operating model, teknologi, data, serta kemampuan organisasi untuk mengadopsi dan menskalakan penggunaan AI. Untuk menerapkan AI dalam Human Capital Plan, saya menawarkan model AI Human Capital Plan 5D. D yang pertama adalah diagnose. Pada tahap ini, organisasi menggunakan data untuk membaca kondisi SDM saat ini. Misalnya jumlah karyawan, produktivitas, beban kerja, kompetensi, engagement, dan resiko turnover. D yang kedua adalah design. Perusahaan menyusun kebutuhan SDM masa depan. Ini mencakup struktur organisasi, job design, kebutuhan kompetensi, dan posisi kritikal yang perlu disiapkan. D yang ketiga adalah develop. AI digunakan untuk memberi rekomendasi, pembelajaran, coaching, upskilling, dan reskilling sesuai dengan kebutuhan individu dan organisasi. D yang keempat adalah deploy, di mana perusahaan menempatkan orang yang tepat pada posisi yang tepat. Penempatan ini tidak hanya melihat jabatan saat ini, tetapi juga potensi, kesiapan, kompetensi, dan kebutuhan bisnis. Dan D yang kelima adalah decide responsibly. Ini tahap yang paling penting. AI membantu analisis, tetapi keputusan akhir tetap harus melibatkan manusia. HR dan pimpinan harus memastikan keputusan tetap adil, transparan, etis, dan sesuai dengan nilai organisasi. Walaupun AI memiliki banyak manfaat, penggunaannya dalam human capital juga memiliki resiko. Resiko yang pertama adalah bias algoritma. Jika data historis mengandung bias, maka rekomendasi AI juga bisa memperkuat bias tersebut. Resiko kedua adalah diskriminasi kandidat atau karyawan. Misalnya, sistem lebih memprioritaskan kelompok tertentu karena pola data di masa lalu. Resiko ketiga adalah pelanggaran privasi data karyawan. Data HR sangat sensitif karena mencakup identitas, kinerja, perilaku kerja, kesehatan kerja, dan riwayat karir di Indonesia. Perlindungan data pribadi telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang pelindungan data pribadi. Regulasi ini menekankan tanggung jawab pengendalian data dalam melindungi data pribadi. Karena itu, AI tidak boleh digunakan untuk mengontrol karyawan secara berlebihan. Ia harus digunakan untuk pengembangan, bukan sekedar pengawasan. Sebagai contoh, sebuah Bank Nasional Indonesia dapat menggunakan AI untuk mendukung Human Capital Plan. Bank menghadapi perubahan besar karena digital banking, mobile apps, layanan berbasis data, dan kebutuhan keamanan cyber. Banyak pekerjaan operasional berubah. Sebagian pekerjaan membutuhkan kompetensi baru, seperti cyber data analytic, digital product, cyber security, customer experience, dan AI literacy. Melalui HI Human Capital Plan, bank dapat memetakan kompetensi pegawai cabang, back office, dan unit digital. AI juga dapat membantu mengidentifikasi siapa saja yang siap dilatih menjadi talent digital, siapa saja yang cocok untuk peran baru, dan unit mana yang paling membutuhkan tambahan kompetensi. Agar penerapan AI dalam Human Capital Plan berjalan efektif, ada beberapa hal rekomendasi utama. Pertama, mulai dari masalah bisnis dan SDM yang jelas. Jangan memulai dari teknologi semata. Kedua, bangun HR data governance. Data karyawan harus akurat, aman, relevan, dan terlindungi. Ketiga, gunakan AI untuk membantu analisis, bukan menggantikan keputusan manusia. Keempat, lakukan audit bias dan evaluasi berkala. Sistem AI harus diuji secara rutin agar tidak menghasilkan keputusan yang diskriminatif. Dan yang kelima, libatkan HR, IT, legal, pimpinan, dan karyawan. Penerapan AI tidak bisa hanya menjadi proyek teknologi. Dan yang keenam, siapkan literasi AI untuk HR dan leader. Mereka harus memahami cara kerja AI, keterbatasannya, dan tanggung jawab etikanya. Dari penjelasan tadi, saya akan coba menarik konklusi bahwa AI dalam Human Capital Plan bukan hanya sekedar penggunaan aplikasi HR modern saja. AI adalah alat strategis untuk membantu organisasi membaca kebutuhan SDM, memetakan kompetensi, mengembangkan talenta, memprediksi risiko, dan mengambil keputusan berbasis data. Namun, AI tidak boleh menggantikan nilai kemanusiaan, keadilan, etika, dan tanggung jawab pemimpin. Human Capital Plan yang baik adalah perencanaan SDM yang mampu mengintegrasikan strategi bisnis, data, teknologi, kompetensi, budaya, dan keputusan manusia yang bijaksana. Dengan pendekatan yang tepat, AI dapat membantu perusahaan membangun SDM yang kompeten,
adaptif, produktif, etis, dan siap menghadapi perubahan. Demikian penjelasan singkat saya terkait penerapan AI dalam Human Capital Plan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan memberikan insight bagi Sobat HR semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.